warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast Balai Penyuluh KB Kecamatan Nanggalo. Kita jumpa lagi dalam podcast Balai Penyuluh KB Kecamatan Nanggalo. Sahabat semua, pagi hari ini kita masih dengan tagline yang sama. Aku, kamu, keluargaku, keluargamu, keren, bahagia, yeay, 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 yeay. Oke sahabat semua, kali ini satu kalimat motivasi. Jangan lupa bahagia. Karena kalau kita merasa bahagia, tentu semua aura positif akan bisa kita terima dan menghasilkan kegiatan-kegiatan yang positif dan menghasilkan hasil-hasil yang positif. Semoga keluarga keren dan bahagia yang ada di Kecamatan Nanggalo selalu bahagia setiap hari. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baiklah sahabat semua, kemarin video yang udah tayang kemarin, saya menerangkan tentang antisipasi suatu program yang dilakukan melalui BKKBN, lini lapangannya yaitu Penyuluh KB Kecamatan Nanggalo, dan ke bawah lagi kita punya kader KB di per RW, ada satu kader KB, dan kita punya lagi kader TPK. Nah, tim pendampingan keluarga yang khusus untuk menampingi keluarga-keluarga yang beresiko atau menjadi sasaran untuk pendampingan supaya pencegahan terjadinya stunting yang baru. Nah, mengulang sedikit, anak-anak stunting itu anak-anak yang gagal tumbuh, tidak sempurna, kemudian perkembangannya dan bisa juga pendek. Nah, ada beberapa pendapat. Nah, pasti orang tuanya pendek, mamanya pendek, papanya pendek. Itu berarti genetik. Gimana itu? Apakah bisa dicegah gitu kan? Ada pertanyaan seperti itu. Untuk Bapak Ibu semua ketahui bahwa genetik berperan hanya 30%. Selebihnya adalah nutrisi. Nah, jadi makanya dalam pencegahan untuk terjadinya stunting yang baru ini, kami dari tim TPK ada sasaran yang akan kita dampingi. Kemarin sudah ada calon pengantin. Nah, calon pengantin sudah diterangkan pada video sebelum ini. Dan untuk kali hari ini sahabat semua, saya akan memberikan info pendampingan kepada ibu hamil. Jadi tim TPK kita yang terdiri dari bidan, kader KB dan kader PKK akan mendampingi para ibu hamil yang ada di wilayah kerja masing-masing. Pendampingannya berupa apa? Nah, kunjungan rumah sahabat semua. Kunjungan rumah, melakukan sedikit wawancara, pola makannya seperti apa, kemudian gizi apa saja yang dimakan, bagaimana kondisi ibu hamil saat ini, apakah ada kendala, ataukah ada halangan, ataukah ada penyakit yang menyerta. Nah, di situ nanti tim akan memberikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, untuk ibu hamil, nutrisinya harus 2 kali lipat makanan ibu-ibu yang normal. Nah, ibu normal butuh gizi, protein hewani, protein nabati, sayur, buah, dan kemudian karbohidrat serta ditambah dengan susu. Itu mencakup isi piringku. Karbohidrat 100 gram minimal, kemudian sayur 50 gram, buah 50 gram, protein hewani 50 gram, dan nabati 50 gram. Itu untuk satu kali makan, untuk satu porsi, sama dengan anak balita juga ya. Tetapi kalau untuk ibu hamil, porsinya harus 2 kali lipat. Jadi para ibu hamil semua jangan takut gendut, karena bayi membutuhkan nutrisi yang utuh, yang lengkap. Karena kalau nutrisi yang ibu makan sehari-hari kurang, efeknya bisa kepada bayi, pertumbuhannya tidak semestinya, beratnya jadi kurang, tingginya jadi kurang.
dan juga efeknya juga kepada ibu bisa jadi anemia, lesu, dan kemudian ada penyakit yang menyerta nantinya. Jadi para ibu hamil semua, konsumsilah nutrisi yang berisi lengkap, seimbang ya, lebih tidak apa-apa, karena itu memang dibutuhkan untuk kesehatan ibu, kesehatan anak nanti pas melahirkan. Karena pembentukan jaringan otak, jaringan fisik sel-sel tubuh dibutuhkan pada saat hamil ini. Nah, jadi disarankan kepada ibu-ibu hamil semua, makalah gizi yang cukup 2 kali lipat dibanding saat ibu tidak hamil. Kurangi makanan yang siap saji, yang banyak pengawet dan instan, karena itu terlalu banyak oksidan-oksidan yang akan merusak untuk perkembangan bayi dan kesehatan ibu hamil semua. Itu dari segi gizi. Kemudian dari segi psikis ya, ibu-ibu hamil semua harus dalam keadaan emosional yang bahagia. Nah, faktanya terkadang kita mengalami, tentu ada kendala-kendala, ada permasalahan, usahakan kita memilah-milah dan tetap bahagia, karena kebahagiaan yang dirasakan oleh si ibu akan dirasakan juga oleh si bayi. Kalau ibu stres, nanti si bayinya juga akan stres dan juga akan mengganggu pertumbuhan bagi bayi tersebut. Nah, jadi emosional sangat penting sekali. Carilah apa yang membuat ibu semua bisa senang. Nah, kemudian itu dari segi emosional. Dari segi kebersihan juga, ibu-ibu harus membiasakan diri selalu bersih setiap hari, karena pendidikan bagi anak dimulai di saat dia janin, ya. Jadi di saat ibu-ibu melahirkan, pendidikan bagi seorang anak sudah dimulai. Nah, untuk pendidikan agama, pendidikan kebersihan, pendidikan emosional dimulai sejak bayi di dalam kandungan. Jadi bagi ibu hamil berusaha untuk melakukan pendidikan sedini mungkin, karena apa yang kita berikan, walaupun kita mengusap memberikan edukasi mengenai kebersihan, cara makan yang benar, cara berbicara yang benar, si bayi juga merasakan di saat masih di dalam rahim, walaupun masih berbentuk zigot. Jadi perlu sekali pendidikan adab tingkah laku bagi ibu hamil yang akan ditiru oleh bayinya. Tentu saja yang baik ya para ibu-ibu semua. Dan kemudian lagi tadi sudah makanan, kemudian emosional dan pendidikan. Penanaman agama juga dilakukan sejak di dalam rahim. Apa yang ada dikerjakan oleh ibu nanti akan ditiru juga oleh bayi yang ada di dalam rahim. Jadi kalau bagi yang beragama Islam, tentu laksanakan sesuai agama masing-masing. Dan juga si bayi nanti akan merasakan juga apa yang dilakukan oleh ibunya, mereka akan meniru. Nah, kemudian lagi tentang pendidikan kasih sayang. Nah, kasih sayang ini perlu sekali ya ibu-ibu hamil semua, karena di dalam janin pun si bayi sudah bisa merasakan kasih sayang seorang ibu, kasih sayang seorang ayah, dan kasih sayang orang-orang sekelilingnya. Di saat kita hamil, tentu kita menerima keberadaan janin kita dengan alhamdulillah, dengan senang hati. Jangan sampai kita merasa kita tidak menerima kehadiran bayi tersebut, walaupun mungkin bukan ibu-ibu yang ada di sini, tapi ada beberapa kasus yang pernah saya temui, ada kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan bisa di luar pernikahan, bisa di saat pernikahan, karena merasa jarak terlalu dekat. Nah, itu tidak boleh ya ibu-ibu. Kalau Allah sudah kasih ke kita, kasih kepercayaan bahwa ada anak yang dititipkan di rahim kita, kita terima dengan lapang hati. Dan yang terakhir mungkin ya, ibu-ibu semua rutin memeriksakan kehamilan ibu pada dinas kesehatan yang terdekat. Boleh kepada posyandu,
boleh kepada puskesmas, boleh kepada bidan, tergantung keinginan ibu-ibu masing-masing. Nah, tetapi kami menyarankan sebaiknya juga mengunjungi posyandu karena itu adalah rujukan terendah pemeriksaan kesehatan yang terbawah yang ada di lini pangan. Nanti akan dirujuk ke puskesmas kalau terjadi beberapa kendala bagi kehamilan ibu semua, dan kemudian akan ada dari puskesmas ke rumah sakit rujukan. Nah, ini saran kami supaya data-data yang ada tentang ibu hamil di kelurahan bisa tercatat semuanya di pemerintah. Jadi para ibu hamil semua minimal pemeriksaan kehamilan per triwulan. Jadi minimal triwulan pertama diperiksakan, triwulan kedua, dan triwulan ketiga. Dan tergantung kondisi ibu hamil semua. Kalau seandainya ada beresiko sesuatu, mungkin akan lebih ditingkatkan sesuai dengan anjuran dinas kesehatan, tenaga kesehatannya atau dokter-dokter keluarga, ibu-ibu semua. Jadi saran kami seringlah memeriksakan kesehatan sesuai dengan anjuran oleh dokter yang ibu kunjungi ataupun bidan yang ibu kunjungi. Minimal 3 kali dalam selama kehamilan. Minimal ya, tapi selanjutnya terserah kepada kondisi atau yang disarankan oleh bidan atau dokter ibu-ibu hamil semua. Sahabat semua, itu tadi tentang pendampingan yang dilakukan dari si ibu. Nah, bagaimana dengan si bapak atau para suami semua? Kali ini saya juga memberikan sedikit info kepada bapak-bapak atau suami-suami yang istrinya lagi hamil. Nah, bapak-bapak semua harus selalu mensupport si istri agar dia menjalani kehamilannya itu dengan bahagia, tenang, dan merasa terlindungi. Tadi ada gizi, ada pemeriksaan kesehatan, ada emosional, ada tingkah laku. Nah, semuanya itu harus ada support yang positif dan dukungan dari para suami. Contoh kalau soal gizi, tentu bapak suami harus menyediakan ekonomi yang cukup untuk gizi yang diperlukan oleh ibu hamil. Dan kemudian bagaimana pertanyaannya? Kalau seandainya kekurangan dari segi ekonomi, ya, makanan yang bergizi itu tidak harus mahal, tapi ada protein hewani, ada protein nabati, ada sayur, buah, dan karbohidrat. Karbohidrat selain nasi boleh jagung, boleh singkong. Jadi terserah ibu hamil ataupun roti bisa memilih karbohidratnya apa. Kalau sayuran banyak, bisa ada bayam, kemudian kangkung, kemudian ada bermacam-macam lagi sayuran yang kita ketahui. Dan itu semuanya harganya tidak mahal. Dan kemudian lagi buah. Ya, buah bisa juga pepaya yang selalu setiap hari kita temui, dan buah-buahan lokal. Jadi bagi yang merasa kecukupan ekonominya tidak memadai, ya pilihlah dari bahan-bahan makanan yang lokal, yang harganya tidak mahal tetapi tidak kalah hebatnya kandungan nutrisinya, bapak-bapak ibu semua. Jadi kemudian lagi susu juga ada, bisa dengan susu kedelai dan susu ibu hamil semua. Jadi kalau memang tidak bisa beli susu, itu hanya tambahan. Kalau bisa ya alhamdulillah, kalau tidak meningkatkan dengan gizi yang menu seimbang tersebut. Dan vitamin atau mineral. Untuk vitamin tentu tidak harus beli yang mahal, juga bisa diminta dengan posyandu terdekat dan puskesmas terdekat. Jadi tidak ada alasan bahwa ibu hamil tidak bisa mengkonsumsi nutrisi yang seimbang. Jadi itu perlu dukungan dari bapak-bapak atau para suami semuanya. Dan satu lagi hal yang terpenting untuk para suami semua, jangan merokok di dekat ibu hamil. Sebenarnya merokok memang tidak baik juga untuk kesehatan bapak ibu semua, kan. Jadi tapi kalau memang urgen tidak bisa, ya minimal kita cari minimal jangan merokok dekat ibu hamil, karena asap rokok itu sangat berpengaruh buruk sekali untuk kelangsungan janin yang ada di dalam rahim si ibu. Kemudian lagi terkadang aneh,
kadang-kadang si bapak ini ya, ini berdasarkan kasus yang saya temui ya, merasa untuk beli nutrisi istrinya yang hamil tidak mampu, tetapi beli rokok bisa gitu kan. Jadi mana mahal gizi untuk ibu hamil daripada rokok. Nah jadi kalau terjadi hal sedemikian, pandai-pandai memilah keuangan keluarga. Pilihlah mana yang terpenting, mana yang penting. Nah kalau gitu mungkin saran biasanya rokoknya bisa 10 batang sehari atau 1 bungkus, dikurangi saja, sisihkan keuangannya untuk anak bapak semua yang ada di dalam rahim istri bapak semua. Nah jadi mungkin itu salah satu jalan Pak. Memang kita harus melakukan menekan kebutuhan kita demi anak yang akan kita lahirkan, yang akan kita ada di tengah kita nantinya. Nah jadi memang harus kita ada pengorbanan. Kalau tidak seperti itu, kita masih mementingkan diri sendiri, yang akan teraniaya adalah anak. Nah jadi itu semua butuh support antara suami dan istri. Dan ada lagi satu hal yang penting, Bapak Ibu semua, ibu-ibu yang lagi keadaan hamil, kondisi psikologisnya tidak stabil, kondisi hormonnya tidak stabil, akan menimbulkan berbagai efek kebiasaan yang di luar kebiasaan dia lagi normal. Nah, itu hal yang wajar dan harus bapak-bapak semua pahami. Janganlah hal seperti itu nanti menjadikan penyebab permasalahan di dalam keluarga, yang akhirnya permasalahan menyebabkan si ibu hamil bisa stres. Kalau ibu hamil sedang stres, si anak juga akan stres, dan efeknya sangat buruk untuk tumbuh kembang si anak dan fisik si ibu dan dalam melahirkan. Jadi satu lagi saya berikan penekanan, berikan support lahir dan batin kepada ibu yang melahirkan. Baiklah Bapak semua, itu semua yang bisa saya berikan info. Semoga info yang saya berikan ini bisa dilakukan oleh keluarga-keluarga yang istrinya lagi hamil. Dan oleh sebab itu mungkin hari ini saya cukupkan informasi seputar pendampingan TPK untuk para hamil, pencegahan lahirnya stunting baru melalui ibu hamil. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Berencana itu keren.